Suatu hari, Alex, Steve, dan anaknya piknik di hutan. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh gitu di balik semak-semak. Nah, pas dicek ternyata itu seekor anjing yang kakinya terkena jebakan. Saat Steve ingin memukulnya, anaknya langsung menghalangi karena kasihan guys. Dia pun juga mengobati kaki anjing itu. Orang tuanya yang melihat merasa bangga dengan anaknya. Setelah itu, mereka meneruskan piknik. Tidak lama kemudian ada segerombolan zombie yang mengejar mereka. Alex, Steve, dan anaknya langsung lari cepat banget dan naik ke atas bukit. Tapi saat Steve mau naik, dia ditarik oleh salah satu zombie dan akhirnya harus dimakan oleh zombie itu. Di waktu yang samaan, Alex yang sedang hamil perutnya kontraksi dan akhirnya dia melahirkan seorang bayi perempuan guys. Baru aja seneng, para zombie kembali datang dan akhirnya gak nyangka banget. Lanjut di part 2. Lanjut part 2, baru aja senang karena Alice melahirkan bayi perempuan. Para zombie datang dan akan memangsa mereka. Beruntung anak ini dengan cepat memulihkan batu-batu besar. Hingga para zombie jatuh tertimpa, tapi ternyata di atas sudah ada para zombie lainnya yang menunggu. Alex memberikan bayi kepada Steve kecil dan lompat dari atas bukit demi keselamatan anak-anaknya. Saat Steve kecil lari dari kejaran para zombie, dia terkepung antara gerombolan zombie dan sungai yang terdapat buaya ganas. Tiba-tiba anjing yang pernah tolong datang dan menggonggong memanggil teman-temannya untuk menyerang para zombie. Di sini Steve kecil baru sadar setelah melihat bekas luka yang terdapat pada kaki anjing tersebut. Maka dari itu, kita harus selalu berbuat baik kepada sesama makhluk hidup ya. Pada suatu malam di sebuah pantai ada banyak penyu yang baru aja menetes. Tapi ada satu penyu yang telat keluar dan masih dicangkang. Dia pun berusaha hingga penyu terakhir ini pun berhasil keluar. Penyu itu pun coba lihat situasi di sana dan terpesona menatap indahnya pantai dan sesuatu asing berwarna merah. Ternyata itu adalah sebuah api unggun. Bara dari api unggun itu pun terbang. Dia gak tahu coba jelatin. Ternyata panas dong. Nah, dia juga makan nih sisa ciki pedas yang gak tahu siapa punya. Finally, dia jadi kepedesan guys. Nah, penyu bocil super kepo ini pun ngeliat botol kaca dan mendekat ke botol itu. Ternyata di sana dia ngeliat kepiting dan menyapanya. Tapi tiba-tiba aja kepiting itu langsung disambit sama burung yang berterbangan cari mangsa guys. Si penyu pun kini jadi target selanjutnya. Dia berusaha kabur dan nyaris aja ketangkap. Penyu itu pun sembunyi di balik sesuatu yang bersinar ini. Ternyata itu adalah kerang yang langsung gali pasir dan membuat penyu itu jadi ketahuan guys. Part 2, bocil penyu itu pun sembunyi di balik batu bersinar. Ternyata itu bukan batu, tapi kerang yang langsung sembunyi ke tanah saat tahu ada ancaman. Penyu itu pun menyapa kerang yang belum menyebur ke tanah. Tapi tiba-tiba aja dia ketahuan sama burung pemangsa guys. Penyu itu pun kini bakal jadi santapan, tapi dia jadi salfok sama cahaya yang terang di hutan. Cuma sayangnya dia berhasil ditelan. Bocil penyu itu pun ternyata belum meninggal, dia masih hidup guys. Dan malah terontak keluar membuat burung itu tercekik lalu melepaskannya jatuh ke pasir. Nah, bocil penyu itu pun jadi senang banget karena masih bisa melihat keindahan pantai dan bulan purnama. Tapi tiba-tiba dia ngelihat penyu yang lain yang dibawa ombak ke tepian. Cuman dia heran kenapa penyu itu gak gerak guys. Dia pun membuka ikatan di kepala penyu itu, tapi dia jadi tahu kalau ternyata penyu itu udah gak bernyawa. Dia pun jadi sedih banget dan membawa bangkai penyu itu ke tepi. Lalu dengan berat hati bocil penyu itu pun berenang ke laut. Suatu hari ada seorang ibu dan anak gelandangan yang sedang makan roti. Tiba-tiba si ibu menemukan info di sebuah selembaran ada orang kaya yang mencari anak. Dia pun mendatangi rumah orang kaya itu untuk memberikan anaknya guys. Namun saat tinggal bersama orang kaya itu tidak seperti yang diharapkan. Anak ini malah dijadikan pembantu, disuruh cuci baju, menyapu, dan bersih-bersih rumah. Bahkan ketika makan dia cuma dikasih tulang dan sisa-sisa makanan. Bila di tempat si ibu yang merindukan anaknya mencoba menengok keadaan anaknya sekarang, dia syok banget dong lihat anaknya yang diperlakukan seperti pembantu. Pas orang kaya ini ingin menampar si anak, tiba-tiba ibunya datang untuk melindunginya. Bagaimanapun orang tua pasti tidak bisa menjauh dari anak-anaknya guys. Nah, yang sayang pada orang tuanya, like, komen, dan subscribe. Suatu hari di sebuah perusahaan perakitan robot ada sebuah robot cewek yang udah aktif. Dia pun ngelihat cahaya kuning yang berterbangan di depannya. Nah, saat di jalan dia pun ngelihat robot cowok yang mudah banget lolos seleksi lalu bebas. Tapi saat giliran si robot cewek, dia pun malah nyangkut karena pinggulnya sangat besar.
Dia pun tetap berusaha buat masuk, tapi tiba-tiba aja ada sebuah alat besar yang membuangnya. Saat terlempar ke bawah, dia pun jadi kaget karena banyak banget bangkai robot cewek yang udah mati. Ternyata di situ adalah tempat pemusnahan semua robot-robot cewek, guys. Tiba-tiba aja dia ngelihat ada robot cewek lain yang mukul kaca penghalang. Nah, robot cewek itu pun mengeluarkan tongkatnya dan langsung memukul kaca itu, tapi tetap gak berhasil. Tapi semua robot cewek ini di sana yang aktif pun berkumpul buat sama-sama mukul kaca penghalang itu dan berhasil, guys. Akhirnya mereka pun jadi kuning dan bisa bebas keluar dari sana. Ada 2 ekor cacing yang keluar dari tanah. Yang satu cacing rajin dan yang satu cacing pang. Tapi ternyata mereka kembar siam, badannya cuma satu tapi punya 2 kepala yang beda pikiran. Nah, si cacing rajin suka membaca buku dan mandi teratur. Sedangkan cacing pang hobinya dengerin musik reggae. Tapi kalau mandi itu sesekali, tapi lama banget, guys. Setiap malam mereka selalu berantem nih rebutan selimut. Si cacing rajin itu selalu berusaha mencari makan, tapi kembarannya itu pemalas banget. Saat apel di pohon udah didapetin si cacing rajin, tapi yang ngabisin malah si cacing pang. Si cacing rajin jadi kesel dan marah banget. Mereka pun jadi bertengkar dan membuat badan mereka jadi terpisah. Mereka jadi seneng banget dan mereka bisa lakukan apa aja tanpa ada yang gak suka satu sama lain. Tapi beberapa lama kemudian saat tidur mereka pun jadi kesepian karena biasanya tidur bareng. Akhirnya mereka pun saling mencari dan bertemu, lalu kerjasama untuk ngambil apel dan jadi akur, guys.